Baharudin Jusuf Habibie atau akrab disapa B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie menjabat Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia yang berlatar belakang teknokrat. Pada 1973, Habibie diminta Soeharto pulang ke Indonesia karena faktor keadaan dan situasi. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negeri Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang kacau balau, Habibie diangkat menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soeharto. Kebebasan pers lahir di masa pemerintahan Habibie dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Di era pemerintahannya, Habibie berhasil melaksanakan pemilu 1999, pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 karena gagal jantung. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari. B.J. Habibie sangat peduli pada kemajuan bangsa. Ia mendirikan industri pesawat terbang Nusantara untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu untuk mandiri dalam teknologi. Hal ini menunjukkan pengabdian beliau untuk melayani kepentingan rakyat melalui kemandirian teknologi. Habibie selalu menekankan integritas dan transparansi. Dalam kepemimpinannya sebagai presiden, beliau melaksanakan reformasi politik termasuk kebebasan pers, demokratisasi, dan penyelenggaraan pemilu tahun 1999 yang jujur dan terbuka. Keputusan itu mencerminkan tanggung jawab yang besar terhadap bangsa Indonesia. B.J. Habibie merupakan simbol kompetensi. Dengan pendidikan teknik di Jerman, beliau berhasil merancang pesawat N250 dan mengembangkan industri penerbangan nasional. Dengan sekolah belajar sepanjang hayat membuat beliau menjadi teladan ASN dan generasi muda. Habibie dikenal dekat dengan masyarakat, pemimpinnya rendah hati, dan sangat menghargai perbedaan. Kehidupan pribadinya bersama Ibu Ainun juga menjadi teladan keharmonisan keluarga. Beliau senantiasa membangun hubungan harmonis baik di lingkup keluarga maupun bangsa. Kecintaan B.J. Habibie terhadap Indonesia tak diragukan. Meski sukses di Jerman, beliau memilih pula untuk mengabdikan diri kepada bangsa. Kesetiaan beliau terhadap tanah air ditunjukkan dengan mendedikasikan seluruh ilmu dan karirnya demi kemajuan Indonesia. Sebagai presiden di masa transisi reformasi, Habibie mampu menyesuaikan diri dengan situasi politik yang sulit. Ia mengambil langkah-langkah berani seperti melepaskan Timor Timur melalui referendum. Meskipun penuh resiko politik, keputusan adaptif ini menunjukkan keberanian menghadapi perubahan. Habibie selalu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam riset internasional maupun pembangunan bangsa. Dalam industri penerbangan, ia menggandeng banyak ilmuwan dan teknisi muda Indonesia untuk berinovasi bersama. Hal ini menegaskan bahwa beliau percaya pada kekuatan kolaborasi untuk mencapai tujuan besar. Kesimpulan, B.J. Habibie adalah sosok nyata yang mencerminkan nilai berakhlak dalam hidup dan pengabdiannya. Ia melayani rakyat dengan inovasi, bertanggung jawab dalam kepemimpinan, kompeten di bidang teknologi, harmonis dalam hubungan, loyal pada bangsa, adaptif terhadap perubahan, serta kolaboratif dalam membangun Indonesia.